Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah akan banyak berbagi tentang ilmu mengenal Allah yang terkait dengan ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Begitu juga yang sore ini akan saya bagikan tentang Anda adalah bagian dari syariat Islam, yaitu tentang mimpi dan takwil mimpi. Insya Allah di channel ini akan banyak saya bagikan kepada Anda semua tentang kisah nyata yang saya alami tentang kurang lebih seratusan mimpi, yang mana mimpi-mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang banyak hal, tentang ilmu syariat, tentang tarekat, dan tentang ilmu hakikat. Yang mana semua mimpi tersebut adalah lebih dominan dialami oleh saya sendiri dan istri saya. Begitu juga beberapa di antaranya adalah mimpi yang dialami oleh orang lain, saudara-saudara kita. Saudaraku, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sore ini saya akan membagikan kisah nyata mimpi yang saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu tentang kebaikan Pak Jokowi, presiden kita, Presiden Republik Indonesia yang sekarang masih menjabat. Itu adalah baik dari sudut pandang Allah, yang mana dulunya saya bermimpi berkali-kali tentang beliau. Beberapa di antaranya sebelum menang Pilpres di putaran kedua di tahun 2019. Sebelum Pak Jokowi menang, saya bermimpi tentang kemenangan beliau, di mana visual mimpi itu adalah simbol-simbol tanpa ada suara. Perlu diketahui, saudaraku, mimpi itu, kalau hal itu adalah petunjuk dari Allah, maka beragam rupanya. Ada berupa simbol saja tanpa suara, ada simbol beserta suaranya, ada seseorang yang berkata-kata, terkadang ada orang yang tanpa berkata-kata, artinya hanya memperlihatkan gestur tubuh saja, tapi ada makna yang tersirat pada gestur tubuh tersebut. Terkadang juga terkait dengan simbol warna. Terkadang juga terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, yang mana ada pemberitahuan di batin di saat di dalam mimpi. Begitu juga yang saya alami tentang Bapak Jokowi. Dulunya sebelum menang Pilpres kedua, saya bermimpi beberapa macam simbol, yaitu simbol banteng, kepala banteng, yang mana itu adalah simbol dari PDI, lalu simbol gambar kupu-kupu, grup band Slank, yang mana dulu di saat saya masih SMA pernah mendapat pinjaman kaset grup Slank. Di covernya kaset itu terdapat simbol kupu-kupu. Akhirnya saya mengingat di dalam mimpi itu adalah grup band Slank. Lalu ada juga angka 2034. Dan yang terakhir di mimpi itu visual gegap gempita. Ada suasana gembira kemenangan. Yang mana semua visual simbol tersebut terjadi dalam satu malam, satu mimpi. Itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa PDI yang mengusung Pak Jokowi dan grup band Slank adalah salah satu relawan dari kalangan artis. Dan 2034, insya Allah Bapak Jokowi mungkin, menurut firasat saya dari makna visual mimpi itu, bisa jadi Allah mentakdirkan Bapak Jokowi menjabat hingga 2034 atau tidak menjabat lagi, tetapi dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat Indonesia, yang mana puncaknya itu di tahun 2034. Antara dua itu,
makna dari angka 2034. Lalu gegap gempita adalah simbol dari kemenangan, simbol dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Pak Jokowi memang ditakdirkan untuk menjadi presiden. Itu salah satu visual mimpi yang saya alami yang terdahulu sebelum Bapak Jokowi menang di saat Pilpres yang kedua. Lalu mimpi yang lain, Bapak Jokowi berbaju putih, memakai sandal merah, jepit, yang mana bisa Anda simak video selengkapnya, visual selengkapnya dan maknanya pada video yang lain di channel ini. Dan yang sekarang ingin saya ceritakan adalah saya bermimpi tentang Pak Jokowi sujud di atas sajadah, berlafazkan Allah di sebelah kanannya. Ini sangatlah baik bagi kita semua mengetahui makna yang tersirat di dalam visual mimpi yang saya alami. Karena mimpi itu sama dengan petunjuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari ayat-ayat yang muhkamat dan yang mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang terang benderang maknanya, tidak perlu ditakwil, melainkan sesuai arti, sesuai tekstualnya. Tetapi ayat yang mutasyabihat, ayat yang butuh penakwilan karena mengandung banyak makna, kemungkinan makna yang mana hal itu Allah firmankan hanya orang yang mendalam ilmunya yang mengetahuinya. Yang dimaksud orang yang mendalam ilmunya adalah orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah menduduki makom hakikat, di mana melihat segala sesuatu, memahami makna ilmu-ilmu Allah yang tersembunyi. Oleh karena itu, saya harapkan saudara-saudariku semua menyimak video ini hingga usai agar mengetahui apa sisi baiknya Pak Jokowi dari sudut pandang Allah yang maha mengetahui semua karakter hamba-hambanya. Sebelum saya memaknai, sebelum saya mentakwilkan apa visual mimpi yang tadi saya jelaskan kepada Anda, perlu kiranya saya membacakan dalil-dalil atau keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mimpi dan takwil mimpi, yang mana di dalam syariat Islam mimpi itu bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Gaib menciptakan sarana gaib berupa mimpi adalah salah satu sarana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Oleh karena itu, sebelum Anda mendengarkan penjelasan makna tentang visual mimpi yang saya alami tentang Pak Jokowi, agar menumbuhkan iman bahwa mimpi itu bukan hanya sebagai bunga tidur, Anda harus mengetahui dalil-dalil terkait mimpi dan takwil mimpi, di mana diantaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Hadis ini sebenarnya panjang, cuman saya nukil bagian depannya saja, bagian awalnya saja, karena kita akan membahas terkait dengan apa itu mimpi dan seperti apa takwil mimpi. Ini istri Nabi mengatakan demikian, bahwa pertama kali wahyu yang turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah berupa mimpi. Mimpi yang benar dalam tidur. Maksudnya petunjuk dari Allah melalui mimpi. Diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu
dari 46 bagian kenabian. Jadi ini penegas bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam dan bukan hal yang remeh-temeh, bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan mimpi seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian, bagian dari nubuah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, mimpi itu ada 3. 1. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Yang ketiga, mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Mimpi kabar gembira maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana contoh-contoh mimpi ada di dalam surat Yusuf terkait takdir-takdir yang akan terjadi. Yang mana hal itu takdir yang gaib diberitahukan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Yusuf, ada beberapa contoh mimpi terkait dengan simbol-simbol. Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil, di dalam surat Yusuf ayat 4, diceritakan bahwa beliau bermimpi tentang rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seorang raja bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang hijau. Itu terkait dengan masa paceklik yang akan terjadi, masa kemarau yang sangat panjang. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam di saat itu diperbantukan, dimintai tolong untuk menakwilkan mimpi, karena beliau memiliki sebagian ilmu takwil mimpi yang Allah berikan kepada beliau di saat sudah dewasa, di saat beliau sudah diangkat menjadi nabi. Lalu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Mimpi yang benar adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya, dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Anjuran Nabi di dalam hadis ini, apabila kita memiliki atau mendapat petunjuk dari Allah berupa kabar gembira, mimpi yang baik, mimpi yang kita sukai, maka dianjurkan oleh beliau untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia itu. Sebagaimana disabdakan, difirmankan di dalam Al-Quran surah An-Nisa 79, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua kebaikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Lalu anjuran Nabi ketika mendapati mimpi yang baik dari Allah, pujilah Allah. Misalkan dengan Asmaul Husna, memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Lalu dianjurkan untuk diceritakan. Lalu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan di dalam hadis ini, apabila kita bermimpi hal yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan. Mimpi yang menyedihkan, menyeramkan, karena tujuan setan menggoda manusia di dalam mimpi adalah agar manusia itu terganggu di dalam beraktivitas di dalam kehidupannya. Timbul rasa was-was, timbul rasa takut. Sehingga setan menyukai kejadian itu. Ketika manusia takut, ketika manusia terganggu di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik itu aktivitas yang umum maupun peribadatan, sering dipikirkan mimpi yang buruk itu. Maka anjuran Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dengan melakukan sholat sunnah.
Dan juga di dalam redaksi yang lain, di dalam Sahih Muslim dianjurkan untuk meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Dengan volume ludah yang kecil saja sebagai simbolis. Tidak dengan volume yang besar. Sebanyak 3 kali ke arah kiri. Lalu anjuran yang lain yaitu mengubah posisi tidurnya. Hal seperti itu yang perlu diingat ya, kalau kita bermimpi sesuatu yang buruk. Tetapi apabila kita bermimpi karena sering memikirkan sesuatu, ketika sering melamunkan di saat terjaga, maka hal itu tidak perlu dicari takwilnya. Karena hal itu hanya bawaan pikiran ketika saat terjaga sering dipikirkan, entah itu kita sering memikirkan hal yang disukai maupun yang dibenci. Jadi, intinya, 3 mimpi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya satu yang perlu dicari takwilnya, yaitu petunjuk, mimpi berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana penakwilan mimpi itu haruslah bertanya kepada orang yang ahli tentang mimpi, bukan kepada orang yang tidak memahaminya. Karena Nabi Muhammad SAW juga melarang untuk menceritakan mimpi kepada orang yang tidak memahami ilmu takwil mimpi. Karena untuk mentakwilkan mimpi, orang itu harus memahami ilmu syariat, yaitu nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi. Dan orang itu harus sudah mencapai hakikat, kedudukan hakikat. Yang mana ketika memandang segala sesuatu, mengingat Allah. Mengingat Allah bukan berarti ketika melihat benda, terus kita mengatakan, aku ingat Allah. Tidak demikian. Melainkan ketika melihat segala sesuatu, Allah nampakkan makna pada sesuatu yang dilihatnya. Tersirat suatu makna sehingga terjadilah penjelasan di dalam kolbunya tentang ayat maupun hadis terkait dengan penglihatannya. Seperti hanya pada video sebelumnya yang saya bagikan kepada Anda semua di dalam judul Musyahadah melalui Mas Alibata. Ketika melihat gitaris yang bernama Mas Alibata dari Indonesia, maka saya mendapatkan penyaksian mata hati tentang apa yang saya lihat itu terkait dengan perkataan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengatakan sembuh adalah tidak mencari kesembuhan. Nah, seperti itu. Ketika melihat segala sesuatu, akhirnya timbul ilmu-ilmu rahasia yang mana itu saya jabarkan terkait dengan apa yang saya lihat di video yang berjudul seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Di dalam surat Yusuf ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Di dalam surat Yusuf ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi di dalam surat Yusuf ayat 21 Allah menegaskan bahwa tidak semua orang memahami ilmu ini, melainkan hanya orang-orang yang dikehendaki saja. Di dalam surat Yusuf ayat 101 Allah Ta'ala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Di dalam surah As-Saffat 102, Anda bisa melihat di dalam Al-Quran, itu juga ada perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi terkait dengan anjuran perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya kita kenal sekarang dengan Hari Raya Kurban.
Pada ayat itu terkandung ilmu hakikat, yang mana perintah tersebut bukan sebenar-benarnya menyuruh menyembelih manusia, melainkan menyembelih secara hakikat. Maknanya menghilangkan rasa kecintaan di dalam hati kepada seorang anak terkait dengan Allah sifatnya yang maha pencemburu terhadap kekasih-kekasihnya. Maka hal itu terkait dengan ilmu hakikat yang kaitannya dengan ayat Allah. Allah mengancam kepada orang-orang yang dikasihi Allah itu apabila di dalam hatinya ada kecintaan yang lain selain Allah, ada rasa cinta yang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Hal itu difirmankan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini terkait dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu membunuh kecintaan di dalam hati terhadap anak semata-mata, melainkan Allah menganjurkan untuk mencintai anak karena Allah. Maksudnya memperlakukan, mendidik anak dengan mengutamakan syariat Allah, tidak dengan hawa nafsu. Berbeda dengan orang-orang awam, memperlakukan anak, mencintai anak dengan hawa nafsunya, meniadakan syariat Allah, tidak mengajari ilmu-ilmu agama, sehingga anak itu berbuat semaunya, sekehendaknya, tidak terarah, akhirnya binasa dan juga membinasakan orang tuanya. Itulah ilmu hakikat yang terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 102 tentang perintah Allah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya dalil-dalil tentang mimpi ini banyak sekali. Selain di dalam kitab Sahih Bukhari, contoh-contohnya banyak. Sahih Muslim juga ada. Di dalam kitab-kitabnya para wali, Futhul Ghaib, Al-Wafa, Risalah Qusairiyah, kitab Riyadus Shalihin. Mungkin banyak yang lain lagi yang tidak saya ketahui. Nah, kembali sekarang kepada mimpi yang saya alami tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi di mimpi itu sujud di atas sajadah dengan adanya lafaz Allah terang benderang di sebelah kanannya. Tanpa ada suara, tanpa ada yang berkata-kata, tanpa ada pemberitahuan di batin, melainkan saya diberitahukan maknanya setelah terjaga, bahwa itu adalah baik dari sudut pandang Allah. Baiknya di mana? Terkait dengan mentakwilkan mimpi, pastilah artinya itu ada di dalam dua apa? Dua landasan hukum, yaitu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan tersesat selamanya apabila kita berpegang teguh kepada dua, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi. Walaupun tidak semua mimpi dimaknai secara tekstual di Al-Quran maupun hadis, tetapi apabila kita tidak menjumpainya secara tekstual, maka pastilah ada secara hakikat. Oleh karena itu, saya perlu menjelaskan kepada Anda semua bagaimana makna yang tersirat pada visual simbol-simbol yang saya alami tersebut tentang Bapak Jokowi, Presiden kita. Visual sujud di atas sajadah. Kita ketahui, kita umat Islam, ibadahnya adalah sholat. Ibadah yang wajib adalah salah satunya adalah sholat. Di mana di dalam gerakan sholat itu adalah salah satunya adalah gerakan sujud. Sujud itu memiliki makna. Maka kita akan mengingat firman-firman Allah terkait dengan hal itu. Seperti hanya Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, kalau misalkan Bapak Jokowi, presiden kita, di mimpi saya itu sujud di atas sajadah, itu maknanya Allah telah mentakdirkan Pak Jokowi itu adalah orang yang sholat. Orang yang patuh kepada syariat Islam. Tentunya sesuai kadar yang Allah tetapkan kepada beliau. Karena semua amal manusia, amal yang dilakukan manusia itu adalah sudah tercatat, terbagi di saat usia janin 4 bulan di dalam kandungan. Saat janin berusia 4 bulan di dalam janin kandungan, Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh dengan 4 ketetapan, yaitu ajal, usianya sampai kapan. Kedua, tentang rezekinya. Yang ketiga, tentang amalnya. Amal baik dan amal buruk. Lalu, yang keempat, tentang celaka atau bahagianya. Oleh karena itu, karena amal Allah sudah ciptakan, manusia tinggal menjalankan, Allah memerintahkan kepada manusia di dalam Al-Quran untuk mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepada Allah. Jangan menunggangi dengan hawa nafsu. Di sini, di ayat yang tadi saya bacakan, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau Pak Jokowi di visual mimpi saya itu sujud di atas sajadah, maka itu secara hakikatnya Bapak Jokowi bukan orang yang suka berbuat keji dan mungkar, melainkan dia adalah orang yang amanah. Dan terkait dengan posisi beliau sujud, itu lebih menegaskan lagi bahwa beliau amanah, beliau patuh, beliau orang yang tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah. Terkait dengan ayat-ayat berikut ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Di ayat ini menjelaskan sifat buruk iblis, yaitu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah, tidak mau bersifat tawadu. Maka inilah sifat iblis yang menolak atas perintah Allah, sombong, merasa lebih baik karena dia berasal dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Kalau misalkan di ayat ini iblis itu tidak mau sujud, maka kita bandingkan dengan visual Pak Jokowi yang sujud. Maka Pak Jokowi tidak memiliki sifat iblis, melainkan beliau tawadu dari sudut pandang Allah. Karena apa? Mimpi itu tidak bisa di-request, mimpi tidak bisa dipesan oleh manusia kepada Allah. Tidak bisa. Allah menguasai kita ketika tidur. Dan hanya Allah yang punya hak prerogatif memberikan mimpi-mimpi kepada orang-orang yang dikehendaki. Yang mana? Orang yang memiliki petunjuk melalui mimpi. Terkadang ada yang mengetahui maknanya, ada juga orang yang tidak mengetahui maknanya. Maka saya mengatakan hal ini karena kurang lebih 3 tahun yang lalu Allah menganjurkan untuk menceritakan mimpi. Dan itu tidak hanya sekali. Terjadi kepada saya berulang-ulang dan juga kepada istri saya melalui mimpi. Di saat saya usia 40 tahun. Sama halnya ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah, diangkat menjadi Nabi di saat usia 40 tahun. Tapi bukan berarti saya adalah Nabi. Hanya saja saya menceritakan bahwa hal itu terkait dengan firman Allah. Kematangan jiwa seseorang, jiwa spiritual seseorang adalah di saat usia 40 tahun. Yang mana para ustadz-ustadz,
ulama menjelaskan tentang rahasia di balik usia 40. Kembali lagi kepada visual mimpi Pak Jokowi. Tadi saya katakan tentang Pak Jokowi sujud. Itu maknanya sikap merendahkan diri, sikap tawadu, patuh, taat. Yang mana hal itu terkait juga dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Sikap tawadu seseorang itu adalah apa? Wujud dari dia orang yang baik dari sudut pandang Allah. Karena Nabi juga bersabda, kalau kita menghinakan diri di hadapan Allah dengan tahu keaiban kita, keterbatasan kita, yang mana Allah firmankan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu sangat bodoh, manusia itu diciptakan lemah, manusia itu diciptakan kikir. Apabila kita diberikan sikap yang baik, perilaku yang baik di dalam berkehidupan, maka ingatlah anjuran salah satu wali Allah, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Jangan mengakui sifat-sifat baik yang mana itu sebenarnya sifat-sifat Allah yang dititipkan kepada hamba-hambanya, tapi tentunya dengan kadar tertentu. Tidak bisa menyamai sifat Allah. Ketika Allah memiliki sifat maha baik, maka kita hanya diberikan sifat baik. Ketika Allah memiliki sifat yang pemurah, kita hanya memiliki sifat pemurah. Ketika Allah memiliki sifat yang maha alim, maha mengetahui, maka kita bisa saja dititipi ilmu dengan kadar tertentu yang terbatas. Oleh karena itu, kita dilarang menyombongkan diri di hadapan Allah, karena kita memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, orang yang tawadu itu disukai Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 488, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Begitu juga beliau bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nuaim, barang siapa yang tawadu atau rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Terjadi di dalam kehidupan nyata Pak Jokowi. Kerendahan hati Pak Jokowi membawa simpati masyarakat. Setiap Pak Jokowi turun berjibaku di dalam melaksanakan tugas kepresidenannya, ke pasar-pasar, ke persawahan, banyak orang masyarakat yang ingin menyalami beliau, bersukaria, tersenyum, bahkan anak kecil pun ingin berfoto bareng dengan Pak Jokowi, menangis, minta dipeluk, seorang kakek, seorang nenek, anak muda, remaja, orang tua, semua kalangan. Oleh karena itu, banyak dari rakyat Indonesia yang ketika Pak Jokowi dihina, beliau tidak membalas hinaannya, maka orang lain merasakan sakit hati, merasa tersinggung. Inilah kolbu-kolbu yang menyatu, yang mana terkait dengan salah satu hadis tentang ruh. Ruh itu diciptakan Allah berkelompok-kelompok. Ketika ruh saling mengenal, maka akan menyatu. Ketika ruh itu tidak mengenal, maka akan berselisih, menolak. Maknanya, ketika ruh baik ketemu ruh baik, maka terjadi keakraban. Akan bisa berteman baik, berkasih sayang. Tetapi ruh baik ketemu ruh buruk akan
bertolak belakang, tidak bisa menyatu, tidak bisa akrab, melainkan pasti bermusuhan. Oleh karena itu, di dalam visual mimpi itu juga ada lafaz Allah di sebelah kanan Pak Jokowi ketika beliau sujud. Dan warnanya terang, putih. Putih itu maknanya baik. Apalagi di situ lafaz Allah. Dan di sebelah kanan pula. Perlu diketahui saudara-saudariku, ini sangat spesifik. Kenapa Allah memvisualkan lafaz Allah itu di sebelah kanan, tidak di depannya atau tidak di kirinya? Karena apa? Apabila lafaz kanan itu, lafaz Allah itu ada di kanan, ini terkait dengan penegasan bahwa Pak Jokowi itu adalah dari golongan kanan. Seperti hanya Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 8, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Kita lihat tafsir salah satu ulama dari Imam Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Beliau mentafsirkan ayat yang tadi, yaitu golongan kanan yang mengambil kitab catatan perbuatan mereka dengan tangan kanan. Betapa tinggi dan agung kedudukan mereka. Ya. Jadi ada makna yang tersirat. Kenapa lafaz Allah di dalam mimpi saya itu di sebelah kanan dan cahaya terang? Karena Pak Jokowi dari sudut pandang Allah itu adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kehidupan nyatanya beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan masuk ke area makam Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat Islam, kekasih Allah, bersama istri beliau juga. Kita ketahui di dalam kehidupan nyata, Pak Jokowi maupun Ibu Iriana, itu orangnya memang humble, ramah, tidak gengsi. Meskipun presiden, beliau tetap berlangganan kepada penjahitnya di kampung halamannya di Solo. Dan beliau tidak malu mengatakan bahwa penjahitnya itu dari kampung halaman dan rumahnya di dekat sungai. Kebaikan beliau juga mantan supir di Solo, disuruh menempati rumahnya beliau terdahulu. Dan banyak lagi orang lain yang berkisah tentang kebaikan beliau. Beliau juga sholat. Beliau juga berpuasa Senin Kemis. Dan itu banyak saksinya. Nah, itu di dalam kehidupan nyatanya. Lalu, kenapa kok lafaz Allah itu ada di kanan selain firman Allah yang tadi? Maka ketika ada lafaz Allah ada di depan, misalkan ada di depan, itu masih mengandung makna yang abu-abu, belum tegas, belum spesifik. Karena apa? Semua umat Islam memang mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Tapi tidak semuanya umat Islam itu benar fisik maupun batinnya, benar lahir maupun batinnya. Sholatnya benar menghadap kiblat, tapi hatinya belum tentu. Maka ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maun ayat 4 hingga 5. Allah taala berfirman, "Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Maknanya, orang yang secara lahir itu sholat, melakukan gerakan sholat, ibadah sholat, tapi hatinya lalai dari mengingat Allah. Fisiknya sholat, tapi hatinya memikirkan pekerjaan, memikirkan jabatan, memikirkan segala macam duniawi, sehingga seolah-olah sholat itu seperti hanya gerakan tanpa makna. Sebagai contoh, apabila saya atau Anda mau membicarakan sesuatu yang serius dengan teman akrab Anda, orang terkasih misalkan, Anda ingin membicarakan sesuatu yang serius dengan beliau, telah mengadakan waktu khusus, tempat khusus,
Tapi ternyata ketika Anda ajak bicara orang tersebut, dia sibuk mainan HP. Fisiknya benar, duduk berhadapan dengan Anda. Tapi hatinya kepada HP, sibuk main HP. Apakah Anda suka ketika sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, tempat yang baik, suasana yang baik, dan sesuatu yang diomongkan adalah sangat penting. Ternyata teman bicara Anda yang Anda harapkan bisa mendengarkan dengan baik, fokus kepada Anda, ternyata lalai dari apa yang Anda sampaikan. Allah Maha mengetahui yang batin. Jadi, inilah tentang peringatan kepada orang-orang yang sholat. Seorang muslim yang sholat tetap ada peluang kecacatan dalam beribadah. Ketika hatinya tidak mi'raj kepada Allah, maka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Hatinya lalai mengingat Allah. Oleh karena itu, apabila kita termasuk dari orang-orang yang lalai di dalam sholat, maka lihat firman Allah di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 9. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Tafsir dari Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholeh bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram mengatakan tentang tafsir ayat tersebut, dan golongan kiri yang mengambil kitab catatan perbuatan mereka dengan tangan kiri, betapa hina dan buruk kedudukan mereka. Jadi inilah kenapa visual lafaz Allah di dalam mimpi saya tentang Pak Jokowi itu ada di sebelah kanan. Karena dari sudut pandang Allah, ruhnya Pak Jokowi itu adalah baik dalam kedudukan golongan orang kanan yang dimuliakan oleh Allah. Perlu diketahui saudaraku, mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Jadi, tidak akan terjadi di dalam kehidupan nyata ketika Pak Jokowi sujud ada lafaz Allah di sebelah kanannya, melainkan itu hanya gambaran secara hakikat. Kondisi kerohanian Pak Jokowi divisualkan melalui mimpi, simbol seperti itu. Agar kita memahami pesan dari Allah bahwa ketika kita menyukai Pak Jokowi, maka kita tergolong orang yang baik. Karena terkait tadi hadis tentang ruh. Ruh baik ketika bertemu dengan ruh baik, saling mengenal, maka terjadi keakraban. Kita akan suka kepada orang yang baik dari sudut pandang Allah. Maka ketika kita membenci Pak Jokowi, semisalkan Pak Jokowi itu adalah baik dari sudut pandang Allah, maka kitalah orang yang tidak baik dari sudut pandang Allah. Terkait dengan kaum Ansor yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kebaikan kaum Ansor sudah terbukti karena ada di dalam Al-Qur'an. Begitu juga banyak disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW memuji kaum Ansor, kebaikan kaum Ansor. Sehingga beliau mengatakan, apabila ada orang yang membenci kaum Ansor, maka mereka orang munafik. Nah, itu cara mengukur bagaimana sih keadaan kita terhadap orang lain. Lihat dulu, kita dari sudut pandang Allah baik atau tidak? Atau orang itu baik dari sudut pandang Allah atau tidak? Maka kalau kita berbeda perasaan kita benci terhadap orang yang dicintai Allah, maka kitalah yang buruk. Nah, itu makna dari visual lafaz Allah di sebelah kanan. Karena kalau di sebelah kiri itu adalah simbol dari keburukan, kehinaan seseorang dari sudut pandang Allah. Di mana nanti di hari kiamat, di akhirat, akan menerima catatan di sebelah tangan kiri. Apabila orang yang dimuliakan oleh Allah, dia akan mendapat buku catatan amalnya di sebelah kanan. Nah, jadi itu yang bisa saya paparkan tentang makna yang tersirat di dalam visual mimpi yang saya alami. Saya menceritakan ini bukan karena dibayar Pak Jokowi, melainkan saya akan insya Allah menceritakan visual mimpi selain tentang Pak Jokowi, karena kurang lebih
seratusan mimpi yang saya dan istri saya alami, yang ketika kedua mimpi tersebut digabungkan menjadi sejumlah demikian, tentang ASI, tentang orang yang sudah meninggal, tentang amanah dari orang yang meninggal. Intinya, semua mimpi itu terkait dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, atau cara atau kaidah dalam pengamalan suatu amal di dalam berkehidupan, dan tentang ilmu hakikat, ilmu inti, ilmu rahasia, yang semuanya itu adalah bagian dari ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Sebab kalau saya tidak menciptakan mimpi tentang Pak Jokowi, sama saja saya telah melanggar ayat-ayat Allah. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 159, Allah berfirman, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Karena saya pernah bermimpi tentang seseorang yang berdosa, saya tidak memberikan peringatan kepada beliau. Lalu saya diberikan mimpi yang kedua, penegasan bahwa saya dianjurkan untuk mengingatkan orang itu. Maka ketika saya sudah mengingatkannya, menghubunginya, akhirnya saya tidak lagi mendapatkan mimpi terkait dengan perintah tersebut. Karena tugas saya sudah selesai, yaitu mengingatkan saudaraku yang lain, yang seiman, yang memang Allah anjurkan untuk diingatkan. Nah, begitu juga dengan istri saya terkait dengan orang yang dari sudut pandang Allah, dia berdosa karena meninggalkan sholat. Akhirnya, istri saya dianjurkan untuk mengingatkannya. Tetapi istri saya ragu, sehingga timbullah mimpi yang kedua, peringatan yang lebih jelas. Lalu saya ingatkan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Akhirnya setelah istri saya menganjurkan, yaitu mengingatkan orang tersebut yang di dalam mimpi disiksa karena meninggalkan sholat, maka terjadilah pemberitahuan, konfirmasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah ridho atas perbuatannya dengan didatangkan seorang wali Allah datang ke rumah orang yang telah dinasihati istri saya. Akhirnya di dalam kehidupan nyata ada bukti bahwa ada perbaikan dan beliau berterima kasih atas apa yang dinasihatkan istri saya. Seperti itu contoh-contoh bahwa mimpi itu terkadang berupa peringatan, terkadang berupa anjuran untuk melakukan suatu peringatan, suatu amalan. Sebab kalau tidak, bahaya yang mendapatkan perintah tersebut apabila tidak menjalankan amanah tersebut. Begitupun saya. Maka saya memberitakan seperti ini bukan ingin menunjukkan kehebatan kami, tidak. Kalau saya ingin viral, buat apa saya menutupi muka saya? Karena sebenarnya saya bukan orang yang bisa ngomong kepada orang banyak. Saya karakternya permalu. Tidak ingin dikenal, tidak menjadi orang yang terkenal. Karena ada pemaksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah satu sifatnya adalah maha memaksa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik kita ridho ataupun terpaksa melakukannya, maka kita tetap harus menjalankan perintahnya. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, oleh karena itu, perlulah kiranya pada khususnya umat Islam jangan mengatakan lagi bahwa mimpi itu hanya bunga tidur. Melainkan mimpi itu ada 3 di dalam syariat Islam. Yang mana ketiga hal itu sudah saya jelaskan tadi di awal. Oleh karena itu, ya, benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya.
Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Lalu ada ancaman dari Allah apabila kita mengingkari ayat-ayat Allah, peringatan Allah, pemberitahuan Allah, petunjuk Allah. Di dalam surat Al-An'am ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus." Itu saja yang bisa saya sampaikan sore ini. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah Allah, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus hingga kita wafat. Semoga kita semua menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil, tentunya di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Istiqomah selalu beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan apapun, dengan siapapun. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.